Sahabat sentuhan hati nurani, pernahkah kamu merasa sudah berkata, "Aku ikhlas," namun sesaat setelah mengatakannya, dada yang terasa sesak itu tidak kunjung hilang? Kamu sudah mengangguk, tersenyum, dan menerima keadaan, tetapi di dalam lubuk hati terdalam, ada suara lirih yang berteriak menolak. Sahabatku, secara sadar, kamu meyakinkan diri bahwa semua sudah berlalu, bahwa kamu sudah berdamai, tetapi secara biologis dan emosional, sistem perlindungan dirimu justru sedang membunyikan alarm keras. Seringkali, apa yang kita sebut sebagai ikhlas itu hanyalah sebuah pengekangan emosi yang rapi, sebuah penolakan yang dikemas dalam keheningan palsu. Ini bukan penerimaan sejati. Ini adalah cara halus dirimu mengendalikan pikiranmu untuk menghindari rasa sakit yang kamu anggap terlalu besar untuk dihadapi. Sadarkah kamu, sahabatku, bahwa ikhlas yang dipaksakan hanya akan menciptakan perang batin yang jauh lebih melelahkan daripada rasa sakit aslinya itu sendiri? Kita akan membahas 9 tanda bahaya bahwa ikhlasmu adalah topeng untuk manipulasi diri. Ikhlas sejati menurut ajaran kuno Lao Tse adalah tindakan tanpa tindakan atau Wu Wei. Ia bukan berarti pasif, melainkan mengalir seperti air. Air menerima semua bentuk wadah, tetapi ia memiliki kekuatan untuk mengikis batu karang yang paling keras sekalipun. Ketika kita memanipulasi ikhlas, kita berupaya menjadi air yang diam-diam dipaksa membeku menjadi es di dalam freezer ego kita sendiri. Kita berhenti mengalir, dan energi yang seharusnya digunakan untuk kemampuan bangkit kembali atau resiliensi justru terbuang untuk menjaga suhu es tersebut tetap stabil. Bayangkan ini. Setiap rasa sakit, rasa kecewa dan amarah yang kamu telan bulat-bulat tidaklah hilang. Mereka hanya berpindah tempat, bersembunyi di sisi otomatis dirimu, yaitu alam bawah sadarmu. Ia menunggu momen yang tepat untuk meledak dan seringkali ia mewujud dalam bentuk kecemasan yang tiba-tiba atau bahu yang berat tanpa alasan yang jelas. Jadi, mengapa kita melakukan ini? Jawabannya adalah karena menghadapi kebenaran itu sangatlah menyakitkan dan cara otomatis melindungi diri atau mekanisme pertahanan kita lebih memilih kenyamanan kebohongan yang familiar daripada ketidakpastian kejujuran yang radikal. Mari kita telaah dari sudut pandang cara berpikir. Ketika trauma atau kekecewaan terjadi, otak kita mencatatnya sebagai ancaman. Ikhlas sejati memungkinkan otak memproses ancaman tersebut, menyusun kembali kata-kata, dan menyimpannya sebagai pelajaran. Namun ikhlas palsu memaksa penekanan. Ini seperti menaruh beban emosi di dalam kotak Pandora dan kemudian duduk di atasnya, berharap kotak itu tidak pernah terbuka. Kamu menciptakan kebohongan emosional yang konstan. Meskipun di mulut kamu berkata, "Saya sudah menerima," tapi getaran emosional atau vibrasi yang kamu pancarkan kepada diri sendiri dan dunia tetaplah getaran penolakan dan kepahitan. Konsekuensi dari penekanan ini adalah gangguan tidur yang tidak nyenyak, migrain yang seringkali datang tanpa sebab yang jelas, bahkan masalah pencernaan karena tubuhmu tidak bisa berbohong. Tubuhmu adalah peta emosimu, sahabatku. Dan jika kamu merasa damai di permukaan, tetapi badanmu sakit-sakitan, itu adalah tanda pasti bahwa kamu sedang memanipulasi kedamaian itu. Tanda pertama yang paling jelas bahwa ikhlasmu adalah manipulasi adalah kamu masih sangat haus pujian setelah mengucapkan kata ikhlas. Jika kamu benar-benar ikhlas melepaskan, kamu tidak memerlukan orang lain untuk membenarkan bahwa kamu adalah korban yang baik atau orang yang kuat. Kamu terus-menerus menceritakan kisah lukamu, berharap orang lain akan berkata, "Kamu hebat sekali karena sudah ikhlas," seolah-olah pengakuan itulah yang akan menutup luka tersebut. Sahabat sentuhan hati nurani. Tanda kedua, ikhlasmu bersyarat. Kamu hanya benar-benar bisa ikhlas jika situasinya berbalik menguntungkanmu di masa depan. Jika doamu terkabul, barulah kamu merasa ikhlas. Ini bukan ikhlas, ini adalah tawar-menawar spiritual yang terselubung. Ikhlas sejati menerima kenyataan apa adanya, tanpa memedulikan hasil di masa depan. Tanda ketiga, kamu merasa dendam yang dihaluskan. Kamu mungkin berkata, "Semua baik-baik saja," tetapi dalam doa atau renungan pribadimu, kamu masih menyimpan sedikit kepuasan saat melihat orang yang melukaimu mengalami kesulitan. Kepahitan yang tersembunyi ini adalah racun yang merusak jiwamu sendiri.
Tanda keempat, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, adalah dampak fisik yang parah. Kamu mungkin sering merasa lelah yang luar biasa, bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena lelah emosional akibat perjuangan batin yang tak terlihat. Energi yang dibutuhkan untuk menekan kesedihan atau kemarahan itu menghabiskan sumber daya tubuhmu. Tanda kelima, ikhlas palsu membuatmu tidak mampu membuat batasan diri yang sehat. Karena kamu sudah berkata, "Aku menerima apapun yang terjadi." Kamu membiarkan orang lain mengulang perlakuan buruk yang sama kepadamu atas nama kerendahan hati atau takdir. Ikhlas sejati adalah tentang menjaga martabat diri dan tidak mengizinkan luka lama terulang. Tanda keenam, ikhlasmu justru berujung pada ikatan perih karena luka lama yang disebut trauma bonding yang berbahaya. Kamu mungkin tetap berada dalam hubungan atau lingkungan yang jelas-jelas merusak karena kamu merasa harus menerima dan inilah bagian dari takdirku. Ini bukan kepasrahan, ini adalah penundukan yang merampas kekuatan dirimu. Tanda ketujuh adalah kecenderungan untuk melemparkan rasa bersalah ke orang lain sebagai proyeksi emosional atau menyalahkan takdir secara berlebihan. Daripada mengakui bahwa kamu memiliki bagian yang perlu diproses dalam situasi tersebut, kamu melemparkan beban itu keluar, menggunakan alasan seperti, "Tuhan memang berkehendak begini," untuk menutupi ketidakmauanmu bertanggung jawab atas perasaanmu sendiri. Tanda kedelapan, kamu memaksa orang lain untuk ikhlas juga. Jika ada teman atau pasangan yang masih berduka atau marah, kamu segera menyuruhnya untuk melepaskan, tanpa memberinya ruang untuk merasakan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak nyaman dengan emosi negatif, karena emosi itu memicu kembali emosi yang kamu kunci di dalam dirimu sendiri. Terakhir, tanda kesembilan adalah menggunakan ikhlas sebagai dalih untuk menghindari pekerjaan emosional yang sebenarnya. Kamu memilih ikhlas yang instan agar tidak perlu menghadapi perenungan atau introspeksi yang mendalam tentang mengapa luka itu terjadi dan pelajaran apa yang harus kamu ambil dari situasi tersebut. Dalam tradisi Sufi, ikhlas sejati sering disamakan dengan fakr, yaitu kepapaan atau kemiskinan diri di hadapan kebenaran. Ini berarti melepaskan kemelekatan bahkan pada perkataan tentang diri kita yang kuat dan mampu. Ikhlas sejati tidak takut untuk merasa lemah, tidak takut untuk menangis, dan tidak takut untuk mengakui bahwa situasi tersebut memang menyakitkan sekali. Kebanyakan dari kita mengira ikhlas adalah tujuan, padahal ikhlas adalah sebuah proses, sebuah keadaan tanpa perlawanan. Sementara filsuf Stoik mengajarkan keilmuan yang namanya amor fati. Ini adalah perilaku mencintai takdir, bukan sekedar menahan takdir. Jika kita memanipulasi sesuatu, ini artinya kita hanya menahan, dan di situ kita tidak mencintai. Kita mengatakan kepada takdir, "Saya menerima kamu karena terpaksa," sementara seharusnya kita berkata, "Saya menerima kamu karena kamu adalah bagian integral dari pertumbuhan jiwa saya." Proses ini membutuhkan keberanian untuk melihat lubuk hati terdalammu dan mengakui bahwa terkadang kamu perlu waktu untuk berduka sebelum kamu benar-benar bisa melepaskan. Ingatlah sahabatku, rasa sakit yang kamu rasakan bukanlah musuh, melainkan seorang utusan. Ketika kamu mencoba untuk membungkus rasa sakit dengan label ikhlas, maka dirimu sedang membungkam utusan itu. Ketika rasa sakit datang, ia membawa informasi penting. Batasan diri apa yang sudah dilanggar olehmu? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ketika kita ikhlas sejati, kita berterima kasih kepada utusan tersebut atas informasinya, kemudian kita membiarkannya pergi. Ikhlas palsu justru menyuruh utusan itu diam dan menguncinya di ruang bawah tanah pikiran kita. Jika kamu memilih untuk menekan, kamu kehilangan pelajaran yang seharusnya kamu dapatkan. Kehilangan kesempatan untuk belajar ini jauh lebih mahal daripada rasa sakit sementara yang kamu hindari. Lao Tzu mengajarkan kita untuk menjadi lentur dan lembut. Kita harus menjadi lembut untuk membiarkan air mata kesedihan mengalir, sehingga kita bisa mengikis batu kepahitan yang mengeras di dalam hati kita. Lantas, bagaimana kita keluar dari jerat ikhlas yang memanipulasi diri ini? Langkah pertama adalah kejujuran radikal.
Duduklah dalam perenungan atau introspeksi diri yang tenang dan ajukan pertanyaan ini kepada dirimu sendiri. Sejujurnya, apa yang aku rasakan saat ini? Jangan izinkan jawaban seperti, aku harus ikhlas. Namun gali jawabannya yang lebih dalam. Apakah ada kemarahan yang belum terungkap? Apakah ada kesedihan yang belum ditangisi? Akui manipulasi yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri. Proses ini mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, karena kamu harus membuka kembali kotak Pandora yang sudah kamu kunci rapat. Namun, ini adalah rasa sakit penyembuhan. Kamu harus memberi izin kepada dirimu sendiri untuk merasa buruk, untuk merasa marah, atau untuk merasa kecewa sekali. Hanya dengan mengakui realitas emosimu saat ini, kamu bisa mengubah kacamata pandangmu atau paradigmamu ke arah penerimaan sejati. Setelah kamu mengakui emosi itu, praktikan aturan 48 jam. Ini adalah cara untuk melegitimasi rasa sakit tanpa membiarkannya menguasai hidupmu selamanya. Beri dirimu waktu yang terbatas, misalnya 48 jam atau bahkan hanya 1 sore untuk benar-benar merasakan dan memproses semua emosi yang tertekan. Selama periode itu, kamu diizinkan untuk menangis, menuliskan semua kemarahan di jurnal, atau bahkan berteriak di bantal tanpa rasa bersalah. Setelah batas waktu itu habis, kamu harus secara sadar memilih untuk bergerak maju dan memulai proses ikhlas, melepaskan, atau detachment. Dengan cara ini, kamu menghormati rasa sakitmu, kamu tidak menekannya, tetapi kamu juga menegaskan bahwa rasa sakit itu tidak akan mendefinisikan seluruh hidupmu. Ini adalah keseimbangan antara pengakuan dan pelepasan, sebuah jembatan menuju kemampuan bangkit kembali alias resiliensi yang sesungguhnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ikhlas melepaskan sisanya. Ikhlas palsu seringkali muncul karena kita merasa tidak memiliki kontrol, sehingga kita mencoba mengendalikan emosi kita sendiri agar terasa lebih kuat. Namun sahabatku, ingatlah, ikhlas sejati adalah pembebasan karena kita berhenti mencoba mengendalikan hasil. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, tetapi kamu bisa mengendalikan cara kamu merespon terhadap semua hal tersebut dan cara kamu memilih makna dari pengalaman tersebut. Gunakan kata-kata baik atau afirmasi yang realistis, bukan kata "aku ikhlas dan tidak sakit sama sekali", melainkan ganti dengan berkata ini menyakitkan, namun aku memilih untuk belajar dan maju, dan aku memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit ini menguasai hari esokku. Ini adalah kekuatan sejati, sahabatku. Ingat lagi, ikhlas yang benar tidak terasa berat. Ikhlas sejati terasa ringan, seperti beban yang akhirnya dilepaskan dari bahumu. Jika ikhlas yang kamu rasakan justru membuatmu merasa lelah, cemas, dan terbebani, maka itu adalah beban manipulasi yang sedang kamu pikul. Kamu tidak perlu menjadi pemenang, kamu tidak perlu menjadi pahlawan yang langsung tersenyum setelah badai, kamu hanya perlu menjadi manusia. Berikan dirimu waktu untuk berduka, untuk marah, dan untuk mengakui bahwa ini adalah proses yang sulit sekali. Dengan melepaskan masker ikhlas palsu, kamu memberi ruang bagi ikhlas yang sesungguhnya untuk bersemi, ikhlas yang datang dari hati yang telah diproses, bukan dari isi kepala yang dipaksa menyerah. Kamu berhak atas kedamaian yang sejati. Jika kamu merasa bahwa selama ini kamu sudah mencoba mati-matian untuk ikhlas, tetapi hasilnya hanya membuatmu semakin jengkel dan sesak, ingatlah ini. Ikhlas itu seperti memarkir kendaraan. Kamu harus benar-benar melepaskan rem tangan atau handbrake agar mobil bisa berjalan. Kamu tidak bisa berkata sudah ikhlas sambil diam-diam masih menarik rem tangan. Jadi, izinkan hari ini dirimu untuk melepaskan rem tangan itu sepenuhnya. Jangan memaksakan diri untuk cepat sembuh. Perjalanan penyembuhan bukanlah perlombaan, sahabatku. Jika ada yang bilang, sudahlah, ikhlas saja, respon saja dengan tenang. Iya, saya sedang dalam proses mengolah ikhlasnya, bukan sekedar menekan emosi,
Terima kasih atas sarannya ya, namun ini adalah proses hatiku sendiri. Mungkin yang aku butuhkan adalah menyendiri dulu. Sahabatku, ketahuilah bahwa memberi batasan diri pada proses ikhlasmu sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni, karena ikhlas itu harus benar-benar jujur ikhlas dari lubuk hati nuranimu yang paling dalam. Ikhlas sama dengan bebas. Semoga renungan ini memberikan sentuhan pada hati nuranimu yang kamu butuhkan hari ini. Ingatlah, kamu adalah sahabat bijak yang berani menghadapi kebenaran batinmu sendiri. Itu adalah langkah paling heroik. Sampai di sini dulu video kali ini sahabatku, sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.